Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon ingin menyampaikan metodologi pembelajaran mata kuliah Lembaga Keuangan UMKM dan Koperasi. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri sebagai moderator Fariatul Aini dan ada Pak Izzatul Mila sebagai pemateri pertama, Lina Rohmatullah sebagai pemateri kedua, dan Hasan Sadili sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Silakan ke pemateri pertama. Baik, untuk materi pertama ada pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh para anggotanya. Kata koperasi ini diambil dari bahasa Inggris yakni cooperation yang berarti kerjasama. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang demi kepentingan. Koperasi memiliki prinsip-prinsip seperti kekeluargaan, kegotong royongan, dan kepribadian Indonesia. Koperasi juga memiliki fungsi sebagai penopang ekonomi rakyat, seperti membantu anggota mendapatkan peluang usaha dan memperbaiki taraf ekonomi mereka. Materi berikutnya ada sejarah koperasi, yaitu sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada abad ke-18 ketika seorang pamong praja patih bernama R. Arya Wirya Atmaja mendirikan bank untuk para pegawai negeri di Purwokerto pada tahun 1886. Koperasi Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden Indonesia pada saat itu. Koperasi merupakan salah satu gerakan rakyat dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian ada bentuk-bentuk koperasi. Berdasarkan bentuk koperasi dari tingkatannya, yaitu koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok. Jadi koperasi primer ini biasanya dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kemudian ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi. Koperasi sekunder juga biasanya dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal mendirikan koperasi sekunder ini, ada berbagai tingkatan seperti yang dikenal sebagai pusat, gabungan, dan induk. Maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyelenggaraan pada bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota, dan non-anggota. Koperasi konsumen juga berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi produsen juga berfungsi sebagai anggota sekaligus pekerja bagi koperasinya. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Dan yang keempat ada koperasi simpan pinjam.
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya. Kemudian di sini ada macam-macam koperasi. Yang pertama berdasarkan jenis usaha dan fungsinya. Koperasi konsumen, yakni koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Barang yang dijual di koperasi ini harus lebih murah dibandingkan di tempat lain. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi ini didirikan untuk mengelola usaha produksi seperti pertanian, peternakan, dan industri. Kemudian yang ketiga ada koperasi jasa. Yakni koperasi ini didirikan untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Kemudian yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya yang memiliki sifat usaha yang mirip dengan perusahaan perbankan. Yang terakhir, koperasi serba usaha. Koperasi ini menyediakan beberapa layanan sekaligus seperti jasa simpan pinjam, penjualan barang, dan jasa lainnya. Oke, untuk yang terakhir adalah koperasi sebagai penggerak ekonomi. Kita tahu bahwa koperasi itu kan merupakan suatu sarana dan sumber ladang daripada ekonomi. Jadi semua ekonomi itu akan bergerak dengan adanya koperasi ini. Kenapa koperasi ini sebagai penggerak? Pertama adalah koperasi memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu sudah jelas ya. Kontribusi daripada koperasi itu sangat banyak, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi. Pertama, koperasi sebagai penggerak ekonomi. Kemudian yang kedua adalah koperasi turut membangun ekonomi anggotanya dan telah banyak memberikan sumbangan dalam membangun ekonomi rakyat. Juga sudah jelas bahwa dengan adanya koperasi ini, anggota ini bisa terbangun gitu, ekonominya gitu. Anggota khususnya yang menjadi anggota nasabah atau sebagai koperasi itu sendiri, anggota koperasi. Jadi bisa membangun ekonomi anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah koperasi di Indonesia berperan penting di dalam menggerakkan perekonomian. Meskipun masih perlu mengatasi tantangan seperti masalah permodalan, teknologi, dan sumber daya manusia. Ini sudah jelas koperasi di Indonesia ini berperan penting di dalam pergerakan perekonomian. Walaupun memang di dalam koperasi sendiri itu masih sangat terbatas gitu ya, khususnya untuk masalah permodalan, kemudian dari teknologi yang dipakai, dan juga sumber daya manusia yang masih rata-rata itu ya masih skillnya itu memang masih kekurangan gitu. Intinya sih bukan kekurangan ya, tapi masih ada tantangan di dalam sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, koperasi sebagai salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting di dalam menghadapi tantangan masa depan. Sangat jelas ya, dengan adanya koperasi ini, ekonomi rakyat ini bisa untuk memberikan solusi, khususnya untuk kemandirian anggotanya itu. Jadi makanya untuk menjawab tantangan masa depan itu, dengan adanya koperasi ini bisa diselesaikan. Ya, jadi pada intinya koperasi itu adalah sebagai penggerak ekonomi dan membantu di dalam program pembangunan untuk ya khususnya untuk Indonesia. Dan untuk kesimpulan akan diterangkan oleh Direktur Aini. Ya, kesimpulan dari metodologi pembelajaran yang kita sampaikan adalah koperasi memiliki peran yang vital dalam memajukan perekonomian rakyat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, dan juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka dan memperkukuh perekonomian nasional. Demikian metode pembelajaran yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3
Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.